Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah etika, yaitu Mr. Abdul, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri adalah Lisa Prilia sebagai moderator dan teman saya adalah Cuci Ulmasito. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang akan mempresentasikan tentang sertifikasi guru dan problematikanya. Susunan acara pada diskusi kita hari ini diantaranya yang pertama adalah pembukaan, kedua itu adalah penyampaian materi, ketiga itu adalah sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di slide ini saya sendiri akan menjelaskan tentang sertifikasi guru. Menurut Kunandar, sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikat dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggaraan pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi pendidikan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta berkeadilan. Sertifikasi guru menjadi suatu keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru dalam menjawab arus globalisasi dan menyiasati sistem desentralisasi. Dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi profesi pendidikan. Dibagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian, dan yang ketiga itu adalah kompetensi sosial, dan yang keempat itu adalah kompetensi profesional. Apa sih kira-kira kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik sendiri adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi sebagai potensi yang dimiliki. Yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga itu adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, ataupun wali atau peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk Cici, saya persilakan. Oke, terima kasih Liksa untuk waktunya. Saya akan menjelaskan tentang penilaian portofolio. Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Apa sih portofolio? Ya, portofolio adalah merupakan pengakuan atau pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan yang pertama kualifikasi akademik, 2 pendidikan dan pelatihan, 3 pengalaman pengajar, 4 perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 5 penilaian dari atasan dan pengawas, 6 prestasi akademik, 7 karya pengembangan profesi, 8 keikutsertaan dalam forum ilmiah, 8 pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Next. Oke, tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sudah jelas dengan adanya sertifikasi guru, yaitu untuk menentukan seorang guru itu layak apa tidak sih untuk mengajar seorang pendidik. Yang kedua, peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan. Dengan adanya sertifikasi guru, sudah jelas untuk meningkatkan prosesnya itu mungkin dalam entah pengajaran, materinya, bahan ajar, atau mode pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi yang mungkin tadinya itu bersifat kuno lebih modern lagi. Dan untuk mutu hasil-hasil pendidikan, maksud mutu hasil pendidikan itu seorang guru mampu untuk memperbaiki output siswa yang tadi misalnya seorang siswa tidak bisa mempelajari materi tersebut menjadi bisa. Ketiga, peningkatan profesional guru.
profesional guru, yaitu di mana guru mampu melaksanakan tugasnya dengan mumpuni. Contohnya itu mungkin dalam profesional kedisiplinan lebih ditingkatkan lagi, attitude-nya lebih diperbaiki, dan skill-nya lebih ditingkatkan lebih baik lagi. Keempat, meningkatkan martabat guru. Martabat yaitu kehormatan guru, di mana dengan adanya sertifikasi guru mampu mengangkat harkat martabat seorang guru. Misalnya entah itu dari gajinya atau misalnya kewibawaannya lebih dihormati, dan dengan kesenjangan kehidupannya lebih terjamin oleh pemerintah. Oke, next Lisa. Lisa, next. Prinsip-prinsip pelaksanaan sertifikasi guru. Yang pertama, berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Dua, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Sertifikat guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Ketiga, dilaksanakan secara taat asas. Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengacu pada buku pedoman sertifikasi guru. Empat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematis. Oke, next. Problematika dalam sistem sertifikasi guru. Yang pertama, satu, problematika terkait dengan pola portofolio. Pertama, bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyusun portofolio sebab mereka tidak pernah mengikuti seminar pelatihan yang menjadi salah satu komponen berportofolio. Kedua, ketidaktertiban dalam administrasi serta rendahnya budaya menulis dan meneliti budaya akademis. Kebiasaan tidak tertib administrasi mengakibatkan banyak dokumen yang hilang, sehingga pada saat akan dipakai tidak ada. Rendahnya budaya menulis dan meneliti di kalangan guru mengakibatkan karya-karya ilmiah mereka sangat minim. Ketiga, sertifikasi dengan cara portofolio menghasilkan guru yang berkualitas rendah daripada sertifikasi dengan cara pelatihan. Kedua, problematika terkait dengan pola PLPG, pendidikan latihan profesi guru. Pertama, seringkali sertifikasi guru dengan pola PLPG ini malah dapat mengganggu proses pembelajaran. Kedua, masih banyak guru yang masih gaptek, yaitu gagal teknologi terkait dengan pelaksanaan ujian kompetensi guru atau disebut UKG. Tiga, problematika terkait dengan pola PPG, pendidikan profesi guru. Yang pertama, mengenai pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru. Jabatan program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Kedua, biaya PPG yang cukup besar, 6 juta, belum lainnya per semester atau 12 juta per tahun. Ketiga, masalah pengakuan antara akte 4 dan PPG. Oke, mungkin sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih untuk Cici Masito yang sudah menjelaskan materi dengan jelas. Dan di slide selanjutnya, mungkin di slide selanjutnya itu adalah any question. Kira-kira di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Oh ya. Tadi kan yang di slide terakhir kan dijelasin ya tentang problematika dalam sistem
sistem sertifikasi guru. Nah, upaya apa sih dari pemerintah ataupun dari pihak terkait untuk menangani problematika tersebut? Seperti itu, moderator. Terima kasih. Mohon maaf, tadi dari siapa ya? Yang bertanya? Saya moderator. Bentar. Mas Adam. Mohon maaf, boleh diulang lagi soalnya pertanyaannya? Iya, tadi kan dijelasinnya soal beberapa problematika dalam sistem sertifikasi guru. Nah, upaya apa sih yang dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk menangani dari problematika tersebut gitu? Dapat dipahami? Oh iya, terima kasih. Any questions lagi kira-kira? Ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya. Ya, mohon maaf, dari siapa? Ininya soalnya error. Dari hamba Allah. Share nih. Ya, Ningsih. Kenapa sih? Yasin. Mohon maaf untuk Yasmin, kira-kira bisa diangkat nggak? Bilangnya abang yang beli. Siapa ya? Share. Abang siapa gua? Gimana? Mantan di mana? Ya? Di mute dari Lisa aja bisa kayaknya deh, itu punya siapa yang bersuara. Yasmin. Di mute dari Lisanya bisa kalau Lisa host. Caranya gimana? Ke partisipan deh. Oh iya, Ke partisipan terus nama Yasmin terus ada more gitu. thank you. You're welcome. Ya, Ningsih ada. Kenapa sih proses sertifikasi itu agak menyulitkan para guru? Terima kasih untuk Ningsih. Tadi kenapa proses sertifikasi amat sangat menyulitkan guru kan ya soalnya ya? Pertanyaannya. Ya, Oh iya. Sebentar ya, kami keep dulu ya. izin menjawab pertanyaan dari yang pertama siapa? Lisa? Yang pertama tadi dari Saudara Adam, upaya apa dari pemerintah untuk menangani problematikanya? Oke, dalam menanganinya yaitu pemerintah harus benar-benar mendorong serta memotivasi guru-guru yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah lagi seperti pemberian beasiswa bagi guru yang melakukan studi lanjut dan harus memberikan sanksi yang tegas bagi guru-guru yang sulit diatur seperti pemberian tunjangan sampai pemberhentian tugas. Benar-benar gimana Saudara Sadam? Tapi upaya Apakah tersebut cukup apa jelas? sudah terlaksanakan?
Ya mungkin ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum. Tergantung pemerintahannya ya. Iya deh kayaknya. Oh gitu, ya udah baik. Terima kasih jawabannya. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan Erningsi ya, yang mengapa proses sertifikasi yang sangat menyulitkan guru. Sebenarnya kenapa proses ini sangat menyulitkan guru, karena itu pemerintah itu ingin menghasilkan guru yang mungkin saja yang bukan akreditasi, yang kualitasnya itu bagus dan apa ya? Untuk menghasilkan pendidik yang bagus lah. Makanya kenapa sertifikat itu amat sangat menyulitkan guru. Dan kadang-kadang juga karena yang pernah saya dengar sih ya, karena dalam sertifikasi guru itu sulit, banyak kan namanya kecurangan. Contohnya yang portofolio tadi. Kira-kira jelas atau gimana, Erningsi? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Erningsi yang pertanyaannya itu adalah mengapa proses sertifikasi amat sangat menyulitkan guru. Mungkin saja kenapa sertifikat ini amat sangat disulitkan karena pemerintah itu ingin menghasilkan ingin menghasilkan guru yang berkualitas bagus dan tidak menghindari namanya kecurangan. Kira-kira jelas atau gimana? Erni Menghindari masih belum ini. Ya, tapi lucu tahu menghindari kecurangan tapi banyak yang nyogok juga sih. Kenapa Erni? Ya itu like you said before, menghindari kecurangan tapi masih banyak yang nyogok gitu. Aneh kan ya Indonesia ini. Itu balik lagi sih sebenarnya ke diri sendiri. Kan kadang-kadang kan sekarang kan mau jadi kita mempunyai suatu pangkat aja kan sulit kan. Balik lagi ke ini. Apa kurang pas gimana Erni? Udah sih itu aja. Iya. Harus mikir pasti. Oke, sebelum kita tutup, saya akan membaca kesimpulan. Jadi upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, di mana pendidik yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Sertifikasi merupakan hak yang harus diterima oleh seorang guru ataupun pendidik yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Terlebih lagi mereka yang mengajar di daerah terpencil dengan imbalan seadanya. Pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala, di samping persoalan biaya, berbagai tantangan, dan tuntutan juga akan muncul
bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan tuntutan ini. Akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru. Nah, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.